Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan klasifikasi gambar event kebudayaan di Indonesia ke dalam upaya pelestarian budaya Indonesia menggunakan convolutional neural networks. Latar belakangnya, jadi Indonesia memang negara yang kaya akan budaya dan saat ini menghadapi tantangan pada pelestarian di era digitalisasi. Sebenarnya peran teknologi dalam dokumentasi itu sudah cukup bagus, namun seringkali dokumentasi tersebut tidak diiringi dengan deskripsi tekstual sehingga berpotensi untuk menghilangkan kekayaan kebudayaan di Indonesia. Sehingga pentingnya dilakukan klasifikasi terhadap gambar hasil dokumentasi budaya. Metodologi yang digugakan untuk datasetnya kita dapatkan dari paper Code. Di dataset tersebut terdapat 5 kelas event kebudayaan yaitu Pacu, Pasola, Jember Fashion Festival, Baliem, dan juga Nyepi. Masing-masing kelas memiliki 300 gambar yang dapat digunakan untuk training dan validation dan dataset dilengkapi dengan 10 gambar untuk masing-masing kelas yang diperuntukkan untuk uji coba atau testing. Kemudian dilakukan pre-processing data dengan rescaling dan data augmentation. Rescaling menggunakan faktor tersebut sekian dan juga untuk data augmentation dilakukan rotasi, pergeseran tinggi dan lebar, shear, zoom, dan juga horizontal flip. Pada implementasi awal CNN, tidak akan dilakukan data augmentation. Jadi ini hanya implementasi awal CNN menggunakan 3 convolutional layer dan ukuran 32, diiringi max pooling, kemudian convolutional 64, lalu max pooling lagi, dan juga dilanjutkan dengan 128 dan max pooling, kemudian ada dense dan dropout, dan juga dense lagi. Dari implementasi awal akan kita kembangkan lagi untuk meningkatkan akurasi menggunakan return model VGG 16 dan juga fine tune VGG 16. VGG 16 akan dimodifikasi pada lapisan akhirnya sehingga dapat mengklasifikasikan ke dalam 5 kelas sesuai dengan data training kita. Kemudian fine tuning juga akan dilakukan pada base model VGG dengan mengunfreeze beberapa lapisan atas. Demo dari softwarenya. Jadi yang pertama data yang tadi kita download sudah kita upload ke dalam Google Drive, kemudian akan kita lakukan preprocessing data, rescaling dan juga data augmentation, yaitu untuk rotation, pergeseran width dan height, kemudian shear, zoom dan horizontal flip. Kemudian data juga di split untuk validasi sebesar 20%. Kemudian data di load, ini untuk load training data, load validation data, dan juga untuk load testing datanya. Kemudian base model VGG 16 kita load dari Keras, namun sudah dibobot menggunakan bobot yang di training dari ImageNet. Dan untuk output layernya kita hilangkan, untuk nanti kita sesuaikan, kita tambahkan layer baru, dan untuk input shape-nya juga kita sesuaikan dan ukuran 150 kali 150 dengan 3 layer dengan 3 channel RGB. Kemudian di sini untuk base modalnya kita freeze supaya tidak terjadi pembobotan selama proses training dan kita tambahkan untuk 5 layer baru yaitu untuk global average pooling ya global average pooling yang untuk mengganti lapisan dense layer lapisan flatten, kemudian ditambahkan dense layer 612 unit dengan artificial relu. Kemudian ada dropout untuk mencegah overfitting dengan tingkat 0,5 dan yang terakhir dengan dense layer sebanyak 5 unit yang untuk mengklasifikasikan ke dalam 5 kelas dan activation softmax. Kemudian model kita compile dengan Adam Optimizer, loss function kategori cross entropy dan metrik akurasi. Kemudian ini kita train modelnya dengan 10 epoch ini untuk base model. Lalu kita lakukan fine tune dengan mengunfreeze 4 top layer supaya dapat dibobot ulang ketika proses training. Namun di sini learning rate-nya kita bikin sangat kecil yaitu 1 kali 10 pangkat min 5 supaya tidak terjadi pembobotan ulang yang sifatnya major. Jadi pembobotan ulangnya sedikit-sedikit. Untuk loss function dan metriknya masih sama, kemudian data kita train. Selanjutnya di sini dapat dilihat bahwa untuk epoch ke 10 untuk base model yang belum kita apa-apakan, belum kita fine tune itu dapatkan loss-nya sebesar sekian, akurasi sekian, dan untuk validation loss-nya sekian, dan validation akurasi sekian. Dibandingkan dengan yang sudah kita fine tune, di sini ada peningkatan, yaitu untuk loss function-nya 0,17 untuk data training, dan akurasinya 0,93. Untuk validation-nya 0,37 dan validation akurasinya 0,88. Pada data test didapatkan akurasi sebesar 0,9599. Nah, tadi ada implementasi awal yang kita lakukan juga, yang ini, itu hasilnya adalah ini. Memang untuk coding tadi tidak kita sampaikan, karena itu sudah kita ubah, sudah kita sesuaikan. Nah, untuk implementasi awal dari CNN menggunakan arsitektur yang tadi dengan 3 convolutional layer dan 3 max pooling, itu didapatkan untuk training loss-nya dan training akurasinya sekian, validation loss dan validation akurasinya sekian. Sebenarnya cukup bagus ya, training loss-nya cukup kecil, namun
Di sini ketika dilakukan data uji dan juga dari validasi ini cukup besar nilai loss-nya dan akurasinya hanya 75,99% menunjukkan bahwa model belum dapat menggeneralisasi. Nah, lalu kita lakukan fine tuning dan hasil tadi dan dapat lihat bahwa dari awal memang untuk yang fine tune baik trend maupun validation sudah cukup rendah loss-nya dan untuk akurasinya sudah cukup tinggi dan ini ketika kita lakukan pada data uji dapatkan akurasi sebesar 96%. Kesimpulannya penggunaan CNN dan juga pretend model VG16 dapat meningkatkan akurasi terhadap klasifikasi ini dan fine tune juga efektif untuk menangani variasi gambar pada kebudayaan dan juga data augmentation-nya. Kemudian model ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pelestarian budaya di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.